Black Panther: Wakanda Forever menjadi film yang sangat viral belakangan ini. Garis besarnya mengisahkan peperangan antara dua negara hebat, Wakanda melawan Talokan yang dipimpin oleh Namor, mutan dengan kemampuan hidup di dua alam yang ternyata sangat kuat. Selain konflik menarik yang disuguhkan dalam film itu, ada karakter lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas. Dia adalah seorang wanita yang muncul di pertengahan film dengan ciri khas rambut berwarna ungu dan mengenakan setelan rapi. Siapakah dia? Apakah karakternya penting? Dan apa tujuannya hadir di film ini? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan membahas mengenai satu karakter yang akan memiliki peran besar di semesta MCU mendatang. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Dalam Black Panther: Wakanda Forever, kita diperlihatkan dengan kemunculan sosok wanita misterius yang dipanggil Val. Wanita ini hadir sebagai cameo tidak terduga yang turut serta berperan penting dalam membangun kisah film ini. Mungkin sebagian dari kalian merasa asing atau bahkan tidak mengenalnya, terutama bagi kalian yang baru mengikuti film MCU atau melewatkan serangkaian serial yang sudah dirilis di luar bioskop. Untuk itu, penjelasan berikut pasti sangat berguna bagi kalian. Contessa Valentina Allegra de Fontaine, atau sering dipanggil Val, adalah salah satu karakter Marvel yang kedepannya dipastikan memiliki peran besar. Namanya cukup panjang, sepanjang keterlibatannya di beberapa film MCU yang akan datang. Pertama kali diperkenalkan lewat serial The Falcon and the Winter Soldier, padahal seharusnya dia lebih dulu dimunculkan dalam film Black Widow. Tapi mengingat kasus pandemi yang masih sangat tinggi kala itu, Black Widow terpaksa ditunda perilisannya, sehingga serial The Falcon and the Winter Soldier menjadi debut pertama untuk kemunculannya. Diperankan oleh aktris berbakat Julia Louis-Dreyfus, bintang terkenal dengan total 9 piala Emmy yang sudah dimenangkan. Memiliki bintang hebat sekelas Julia Louis-Dreyfus menjadi keuntungan tersendiri bagi Marvel Studios. Dan dari sini saja sudah terbayang jika karakternya dimainkan oleh aktris dengan banyak prestasi, maka bisa dipastikan peran yang dimainkannya tidak main-main. Kembali pada bulan Maret 2021 lalu, saat serial The Falcon and the Winter Soldier tayang perdana di Disney+. Pada salah satu episode, kita diperlihatkan dengan sosok cameo dari Valentina. Dia mendekati Kapten Amerika palsu alias John Walker dan menawarkan sebuah pilihan untuk kerjasama. Pada kala itu, John Walker dicopot dari gelarnya sebagai Kapten Amerika dan diberhentikan dari militer. Semua ini adalah imbas dari perbuatannya yang menewaskan Nico, seorang warga negara asing yang juga merupakan anggota dari Flag Smasher, padahal saat itu dia sudah menyerah. Perbuatan brutal ini dilakukan lantaran John Walker tidak terima rekan terdekatnya yang dikenal sebagai Lemar Hoskins alias Battlestar harus tewas saat pertarungan melawan Karli Morgenthau dan para Flag Smasher. Dalam kondisi yang sangat marah, ditambah serum Super Soldier yang membuatnya tidak stabil, John Walker murka dan mengejar rombongan Flag Smasher yang melarikan diri. Naas bagi Nico, dia tertinggal di belakang dan John Walker membunuhnya dengan sadis. Menghantam menggunakan perisai Kapten Amerika hingga menodai dengan cipratan darah yang mengotori simbol perjuangan itu. Dalam kondisi terpuruk setelah diberhentikan, disinilah Valentina mulai memainkan perannya. Dia terlihat mendekati John Walker yang saat itu sedang bersama istrinya. Sambil duduk, Val kemudian mengatakan bahwa jika dia berada di posisi yang sama dengan John Walker, jelas dia akan membunuh Nico juga, karena pria itu bertanggung jawab atas kematian Battlestar. Dia juga menambahkan bahwa cukup ironis ketika John Walker harus dihukum oleh pemerintah, padahal dia dituntut untuk menegakkan hukum mereka. Valentina sadar bahwa ketika menghajar Flag Smasher, John Walker di bawah kendali serum Super Soldier dan jelas memiliki kekuatan seperti itu, menjadikannya sebagai salah satu orang berharga yang sayang jika hanya dibiarkan begitu saja. Valentina terus memuji dengan tujuan mendapatkan hati John Walker. Dia juga mengatakan bahwa keputusan memakai serum Super Soldier adalah pilihan yang tepat, sama seperti keputusan untuk menikahi Olivia, wanita yang berada di sampingnya. Pembicaraan keduanya kemudian selesai dengan Valentina yang meminta John Walker untuk bersiap ketika mendapatkan telepon darinya.
Nah, singkat cerita, setelah Flag Smasher berhasil dikalahkan dengan John Walker yang turut serta mengambil peran, Valentina kemudian kembali menemui pria itu. Dia memberikan kostum khusus dan mengatakan bahwa dunia sudah berubah serta tidak lagi membutuhkan sosok Kapten Amerika. Sekarang, John Walker memakai kostum baru dengan warna lebih gelap dan mendapatkan identitas baru sebagai US Agent. Semua pendekatan ini dilakukan karena Valentina sedang merekrut orang-orang berbakat yang nantinya akan dikumpulkan menjadi satu sebagai sebuah tim. Kalian yang penasaran dengan kisah John Walker bisa saksikan penjelasan alurnya dengan menekan rekomendasi video di kanan atas layar. Selesai dengan John Walker, Valentina kemudian menemui Yelena Belova, seorang asasin dan mata-mata terlatih yang merupakan saudara perempuan dari Natasha Romanoff. Pada bulan Desember 2024, Valentina dihubungi oleh Eleanor Bishop untuk membunuh Clint Barton. Ini dilakukan lantaran keterlibatan anggota Avengers itu dengan anaknya. Kedekatan keduanya dikhawatirkan akan menyebabkan masalah, mengingat Eleanor yang bekerja sama dengan Kingpin, sang gembong kriminal di kota. Valentina kemudian mengunjungi makam Natasha untuk berbicara dengan Yelena, yang terlihat sedang memberikan penghormatan di sana. Dari pembicaraan keduanya, kita menjadi sadar bahwa selama ini Yelena sudah bekerja di bawah perintah Valentina secara diam-diam. Yelena bahkan menelpon Valentina karena ingin berlibur dan meminta kenaikan gaji. You're not supposed to be bothering me on my holiday time, Valentina. I want a raise. Oh yeah, you and me both. Namun Valentina datang bukan tanpa tujuan, dia memiliki misi baru untuk Yelena. Menyerahkan tablet yang dibawanya, Valentina memberitahukan bahwa target selanjutnya adalah Clint Barton alias Hawkeye dan mengklaim bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kematian Natasha Romanoff. Yelena kemudian menjalankan misinya dan berniat membunuh Hawkeye. Tapi setelah berbicara hati ke hati dengan Kate Bishop dan juga Clint Barton sendiri, dia menyadari bahwa Natasha mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Yelena kemudian melakukan penyelidikan sendiri dan mengetahui bahwa ibu Kate Bishop, yaitu Eleanor Bishop, menyewa Val untuk membunuh Clint. Akhirnya, Yelena memutuskan untuk mengampuni Clint Barton karena merasa semua ini hanya salah paham. Dari sini kita menjadi penasaran bagaimana hubungan Yelena dengan Valentina setelah misi yang ditugaskan kepadanya tidak berakhir seperti yang diharapkan. Nah, jika dalam dua acara sebelumnya, Valentina memerankan cameo dengan kemunculan yang cukup singkat, dalam Wakanda Forever, keterlibatannya cukup besar. Satu yang unik adalah kemunculannya yang tidak diketahui, bahkan tidak ada satupun bocoran yang tersebar di internet terkait keterlibatannya saat proses syuting berlangsung. Maka tidak heran banyak yang terkejut setelah melihat kemunculannya di film ini. Dalam Wakanda Forever, Valentina menjadi direktur CIA yang baru, membuat kita yang semula berpikir dia hanya seorang wanita kaya raya berkat nama Contessa yang merupakan gelar bangsawan Eropa yang dipakainya. Dia adalah wanita yang ingin membentuk tim pahlawan supernya sendiri. Namun lewat film terbaru ini, kita menjadi tahu bahwa dia adalah pemimpin CIA yang tentu dekat dengan pemerintah. Melalui Wakanda Forever, kita juga tahu bahwa wanita ini adalah mantan istri dari Everett Ross, mantan agen CIA sekaligus kepala tim pusat gabungan perlawanan teroris, pria yang berhutang budi kepada T'Challa dan Wakanda yang sudah menyelamatkan nyawanya. Jadi, karena posisinya sebagai petinggi CIA, keputusan Valentina dalam menyingkirkan Hawkeye tentu didukung oleh pemerintah. Ditambah perbuatan usilnya yang mengincar vibranium di dalam wilayah Wakanda dan juga di dalam laut wilayah Talokan, semua itu adalah rencananya yang juga mendapatkan izin dari pemerintah. Fakta bahwa Valentina bersedia untuk disewa dalam sebuah misi, seperti yang terjadi dalam serial Hawkeye, ini berarti dia sebenarnya bukanlah direktur CIA yang baru saja dipilih. Karena dirasa aneh bagi CIA untuk mempekerjakan seorang direktur dari luar jajaran mereka. Namun Everett Ross menyebutkan bahwa direktur tersebut adalah orang baru. Dari sini kita kemudian sadar bahwa Val sepertinya berhasil menyusup ke dalam pemerintahan Amerika. Ini bukan pertama kalinya orang jahat berhasil merebut posisi terkenal di pemerintahan film-film MCU. Jika kita ingat dalam Captain America The Winter Soldier, Kepala Dewan Keamanan Dunia, Alexander Pierce, kemudian terungkap menjadi agen rahasia dari organisasi tangan kanan Nazi atau yang lebih dikenal sebagai Hydra, yang diam-diam merusak SHIELD dari dalam. Sekarang dengan posisinya itu, Valentina dapat mengklaim perbuatan jahat apapun dari pihak US Agent dan karakter lainnya sebagai sanksi pemerintah.
Motivasi karakter ini dalam Wakanda Forever, dia menginginkan Amerika untuk memiliki kendali atas logam mulia vibranium yang dapat dimanfaatkan untuk melawan musuh mereka. Bayangkan jika hal ini sampai terjadi, maka Amerika akan sangat mendominasi dan semua negara tunduk di bawah perintahnya. Beruntung ada Namor dan seluruh warga Wakanda yang dengan tegas melindungi sumber daya tersebut dari orang asing yang berencana melakukan penjarahan. Thunderbolt pada dasarnya adalah versi anti-hero dari Avengers. Mereka terdiri dari penjahat, superhero, dan anti-hero dengan tujuan yang saling bertentangan satu sama lain. Terlepas dari perbedaan mereka, tim ini pertama kali bersatu untuk melindungi dunia setelah peristiwa bencana yang mengakibatkan kematian dari beberapa Avengers. Dan hal ini terlihat sama dengan statusnya di MCU sekarang. Sepertinya, Thunderbolt versi MCU juga akan mengisi kekosongan dari tim Avengers yang terlihat bubar atau hiatus untuk sementara setelah kehilangan beberapa anggota inti mereka seperti Iron Man, Natasha, dan Captain America. Film Thunderbolt sedang dipersiapkan dan tayang Juli 2024 jika tidak ada perubahan jadwal. Dalam poster resmi yang dipamerkan, terlihat anggota dari tim ini yang akan diramaikan oleh sejumlah karakter yang sudah terlebih dahulu diperkenalkan. Mulai dari Ghost alias Eva Starr, Red Guardians alias Alexei Shostakov, Yelena sebagai Black Widow, Bucky Barnes alias Winter Soldier, kemudian US Agent, dan juga Taskmaster. Dan jangan lupakan Valentina dengan posisi mirip seperti Nick Fury. Dia adalah sosok yang mendekati masing-masing member Thunderbolts, mulai dari US Agent, Yelena, sampai akhirnya bersatu dan terkumpul menjadi sebuah tim. Dalam komik, Valentina membuat penampilan pertamanya dalam seri buku komik ikonik karangan James Steranko berjudul Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D., mengisahkan seorang agen yang tegas dan disiplin dalam setiap misinya. Valentina hadir dalam kisah ini dan dia menjadi love interest untuk Nick Fury. Tapi wanita itu memiliki bagian intriknya sendiri. Fakta menarik, keduanya bahkan terlibat dalam salah satu adegan bercinta paling berkesan yang pernah ada dalam sejarah komik. Ini diperlihatkan dalam salah satu halaman pada episode kedua dari komik ini. Sementara Valentina tidak memiliki peran utama dalam komik Marvel sejak komik Nick Fury karya Steranko tadi, asal-usulnya kemudian terungkap dalam seri Secret Warriors yang rilis 2009, di mana Valentina dikisahkan sebagai anak dari agen tidur Rusia untuk kelompok teroris bernama Leviathan. Ini sekaligus mengisyaratkan bahwa namanya adalah identitas samaran dan identitas aslinya masih belum diketahui bahkan sampai sekarang. Valentina yang semula adalah agen terpercaya dari S.H.I.E.L.D. kemudian berkhianat dan memilih bergabung dengan Hydra. Oleh karenanya, dia memakai nama Madam Hydra sebagai identitas barunya. Ternyata saat bersama Hydra, dia juga berkhianat karena memiliki misi tersendiri untuk mendapatkan artefak kuno yang akan dimanfaatkan untuk membangkitkan pasukan Leviathan. Maka dari itu, dia disebut sebagai Sleeper Agent alias agen tidur dari Leviathan yang kemudian bangkit dari tidur panjangnya alias penyamarannya. Secret Warriors memperlihatkan bagaimana rumitnya kesetiaan Valentina dengan status double agent yang dimilikinya. Dan dengan sejarah singkatnya sebagai Madam Hydra, bisa dipastikan dia bukanlah seseorang yang bisa dipercaya sepenuhnya oleh Avengers. Sementara rencana Valentina dalam Wakanda Forever masih belum dijelaskan dan belum terungkap sampai filmnya selesai. Melalui film ini, bisa dipastikan bahwa dia selalu memiliki rencana besar yang tersimpan di dalam kepalanya. Bagaimana adegan Valentina dalam Wakanda Forever akan terhubung dengan Thunderbolt memang belum terlihat benang merahnya. Tapi setidaknya ada satu anggota Thunderbolt, yaitu Bucky Barnes. Dia memiliki koneksi yang kuat dengan Wakanda. Ini akan membuat kepemimpinan Valentina atas mereka menjadi lebih dramatis jika sampai Bucky mengetahui bagaimana Valentina hampir mengacaukan kerajaan yang turut serta dalam penyembuhan dirinya dari pengaruh Hydra. Keinginan Valentina untuk mendapatkan vibranium sangat besar yang kemungkinan akan dimanfaatkan untuk memperkuat militer Amerika atau dia memiliki tujuan sendiri di balik misinya ini. Sangat mungkin dia juga akan membuat perisai dari materi tersebut untuk dipakai US Agent yang menjadi bawahannya. Satu yang perlu kita cemaskan, Valentina terlihat berhubungan dekat dengan Everett Ross yang mana adalah rekannya selama bekerja di CIA. Ditakutkan Valentina akan memeras informasi dari pria itu sebagai tujuan untuk mendapatkan akses menuju Wakanda. Melihat wanita ini memiliki niat buruk,
Contoh sederhananya, bisa saja dia memerintahkan Yelena untuk menyusup ke dalam Wakanda dengan alasan sudah menculik Everett Ross dan menyiksanya di sana. Ini mirip dengan kasus perburuan terhadap Clint Barton. Atau dia akan mengarahkan tim Thunderbolt buatannya untuk menyerang Wakanda secara brutal, semua demi mendapatkan vibranium yang sangat berharga dan menjadi bahan rebutan. Terakhir, sampai Wakanda Forever selesai ditayangkan, dunia masih belum mengetahui apa itu Namor dan Talokan karena Wakanda menjaga ketat informasi itu, termasuk tidak mengatakannya kepada Everett Ross. Namun jika sampai Valentina tahu konflik antara Wakanda melawan Namor, juga Namor adalah pasukan yang membantai habis tim ekspedisi bawah lautnya, maka ditakutkan Namor akan melawan semua negara permukaan yang berani menyentuh negara yang dilindunginya. Konflik lanjutan dalam film ini akan semakin berat berkat kedatangan wanita yang dikenal sebagai Valentina Allegra de Fontaine. Sekarang Marvel Cinematic Universe sudah memasuki phase 5 dan phase 6 akan mencapai klimaks dengan dirilisnya Avengers Kang Dynasty dan Avengers Secret Wars. Sementara Valentina masih akan terus memainkan peran yang lebih penting di tahun-tahun mendatang. Dengan film Thunderbolts yang sedang dipersiapkan, Valentina bisa muncul kapan saja, di mana saja, bahkan ketika kita tidak menduganya, dan memang seperti itulah cara dia beroperasi. Dan demikian sedikit pembahasan mengenai siapa itu Valentina Allegra de Fontaine, wanita misterius yang menjadi cameo dalam Black Panther Wakanda Forever. Semoga dengan menyaksikan video ini, kalian yang semula masih bingung bisa semakin terjelaskan. Demikian yang dapat kami sampaikan, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe bagi yang belum, dan Marvel in the Out. Sampai jumpa di video lainnya.